fillah, azakumullah. Insyaallah sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa kita saling mengingatkan untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan keikhlasan hati kita ketika duduk di majelis, sebagaimana di antara adab para penuntut ilmu ketika dia duduk di majelis, ketika dia menuntut ilmu, menghadirkan hatinya ketika menuntut ilmu, mengharapkan wajah Allah, ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dalam dirinya. Kemudian dia meniatkan juga untuk mengamalkan ilmu syar'i yang dia pelajari. Inilah niat-niat yang menjadikan ilmu itu berberkah, yang menjadikan ilmu yang dipelajari itu bermanfaat, agar senantiasa kita terus memperbaiki hati kita, mengoreksi hati kita, mengecek hati kita ketika duduk di majelis, bukan karena ada tendensi tertentu, niat-niat tertentu, namun kita niatkan untuk mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu syar'i, ilmu yang mulia, ilmu yang dikatakan oleh sebagian ulama seluruh kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW itu adalah buah dari ilmu syar'i. Baik, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seluruh faedah atau keutamaan yang berkaitan tentang ilmu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu murni hanya membahas tentang ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang dibaca dalam Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baik, ikhwan fillah, azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan di hadis yang ke-15 dari Arba'in An-Nawawi. Hadis terkait at-takallum bil khairi wa ikramul jari wa dhaifi. Berbicara yang baik, kemudian memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Qala al-mu'allif Muhyiddin al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja, jadi ini berlaku umum, ya, berlaku umum. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, atau falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia mengerjakan perkara demikian dan demikian. Berarti ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu bukan hanya keyakinan dan ucapan dengan lisan, akan tetapi keimanan juga itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan adalah keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, jadi amalan-amalan kita itu semua masuk dalam cabang-cabang keimanan. Amalan-amalan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW ini masuk dalam cabang-cabang keimanan. Di antaranya 3 perkara ini. Baik, di antaranya 3 perkara ini. Kemudian Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah mengatakan, man kana yu'minu, siapa saja yang beriman, maksudnya imanan kamilan, keimanan yang sempurna. Jadi siapa saja yang ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan
terkait yang berbicara tentang keimanan. Baik, yang berbicara tentang keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang berzina itu tidaklah dia berzina, ya, tidaklah orang mukmin yang berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya dalam keimanan yang sempurna. Artinya tidak hilang sama sekali. Aslul iman tidak hilang. Dia masih tetap beriman seperti itu. Jadi banyak di sana amalan-amalan yang berkaitan dengan keimanan. Baik, kemudian Al-Yaumul Akhir. Al-Yaumul Akhir, kenapa disebut Al-Yaumul Akhir? Yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dinamakan dia Yaumul Akhir li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Itu sudah hari paling terakhir sudah itu. Baik, tidak ada lagi hari setelahnya. Dikatakan juga kenapa disebut Yaumul Akhir? Karena dia adalah hari terakhir ketika di dunia. Ya, hari terakhir ketika di dunia. Jadi kalau sudah masuk hari terakhir di dunia, berarti sudah tidak ada lagi dunia, sudah hari akhir berarti. Paham ya? Baik. Nah, kemudian di situ disebutkan dalam hadis disebutkan fal yaqul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Baik, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Di sini al-khair adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah azza wa jalla. Dia adalah, kebaikan itu adalah sebuah kata yang mencakup segala perkara yang Allah cintai. Baik. Maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, ya. Hendaklah dia berkata-kata yang baik. Karena dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, Innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha, benar-benar dia mengucapkan kata-kata yang ia belum teliti kebenarannya. Jadi asal bicara seperti itu ya. Dia berkata-kata, kemudian ucapannya ini dia belum teliti kebenarannya. Yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka ucapannya itu menyebabkan dia terjatuh di dalam neraka, yang jauhnya neraka ini lebih jauh daripada jauhnya antara timur dan barat. Nah, ini efek dari apa? Dari kata-kata yang dari ucapan. Baik. Ya mungkin dia cuma asal bicara cuma 1-2 kalimat ya. Tapi apa? Efeknya ya, bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan. Nah, ini. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang Allah ridhoi. La yulqi laha balan. Namun dia mengucapkan itu, ucapan yang Allah ridhoi, namun dia tidak terlalu notice lah, tidak terlalu memberikan perhatian dengan ucapannya itu. Tapi ucapannya baik, misalnya dia nasihati orang, ya, misalnya begitu kan, dia nasihati orang. Namun dia tidak terlalu perhatian dengan ucapannya itu. Tapi ucapannya cuma baik. Baik. Yarfa'ullahu biha darajat. Maka dengan sebab ucapannya itu Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Baik. Sebaliknya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengatakan kalimat-kalimat yang Allah murkai. La yulqi laha balan. Yang dia tidak menaruh perhatian dengan ucapan tersebut. Ya, kalau bahasa kita mungkin asal bicara, spekol gitu ya. Cuma spekol begitu, dia tidak peduli dengan ucapan, cuma sekedar keluar saja begitu. Baik. Yahwi biha fi jahannam. Dengan sebab ucapannya tersebut, dia apa? Dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aktsara khotoya ibni Adam fi lisanihi." Sesungguhnya kebanyakan kekeliruannya, kesalahannya anak Adam itu di lisannya, di ucapannya. Baik, paling banyak salah itu di ucapannya. Karena kadang dia keluar begitu saja. Baik, kadang dia keluar begitu saja. Baik, kemudian
falyukrim jarahu. Di sini lagi disebutkan falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maksudnya bil ihsan ilaihi, dengan berbuat baik, ihsan, berbuat sebaik-baiknya kepada mereka, tetangga. Wa kafil adza anhu, dan apa? Menahan dari berbuat buruk kepada mereka. Wa ghairi dzalika min wujuhil ikram, dan yang selainnya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan memuliakan tetangga. Ya, dari hal-hal yang menunjukkan pemuliaan kepada tetangga. Nanti akan kita sebutkan apa contoh-contohnya. Falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, ai bil bishri fi wajhihi, menunjukkan apa? Kebahagiaan, menunjukkan raut wajah yang sumringah atau raut wajah yang senang dengan tamunya. Bukan baru datang sudah langsung pasang muka asam, semua habis lagi. Misalnya, datang lagi dia, mau habis lagi teh dengan gula misalnya. Tapi harusnya apa? Dan ini bukti keimanan, ikhwan fillah azakumullah. Ini disebutkan ini apa? Hal-hal yang mempengaruhi keimanan seseorang. Sekedar dia menunjukkan wajah yang senang kepadanya. Itu ada ya, sebagai bentuk pengamalan hadis ini disebutkan juga hadis yang lain. Ya, ketika dia bertemu dengan saudara yang muslim, itu sedekah kalau dia memberikan apa? Senyuman. Jadi jangan kita ini ya, maksudnya tanda kutip ya, kita sudah pas-pasan baru malas senyum juga ya. Misalnya ya, artinya semua ciptaan Allah itu sempurna ya, sesuai dengan yang Allah ciptakan ya. Cuma kan ada kan relatif ya, ada yang mulut gini. Cuma sebagian mengatakan ada orang yang dia punya itu pas-pasannya itu ijma gitu. Ya, kalau ada yang bilang kalau ganteng itu relatif, cantik itu relatif. Tapi ada orang-orang itu yang ganteng sama cantiknya itu ijma gitu. Sebagaimana juga ada yang pas-pasan. Saya tidak mau bilang yang lain, pas-pasan saya bilang ya. Jangan boleh aku ya. Pas-pasannya itu ijma gitu. Maksudnya kalau seperti itu ya jangan pasang muka mulu ya. Muka terlalu ini ya. Kayak senyum saja. Baik, cuma aku buka itu di risetnya para dokter itu. Efek dari senyum itu ada otot-otot wajah itu yang menjadi apa? Dalam tanda kutip awet muda gitu. Misalnya istri sudah ngomel-ngomel marah di rumah, senyum aja terus. Senyum, tidak berpikir apa kesalahan saya, pokoknya senyum saja. Ya, baik. Masya Allah, kayaknya ini kisah nyata ya. Baik. Kemudian apa? Bil bishri fi wajhi wa thayyibil hadithi ma'an. Dan apa? Berkata-kata yang baik bersamanya. Ya, ucapan kata-kata yang baik, saling mengingatkan, memberikan wasiat, nasihat, ya. Wa ihdari ma tayassara. Ini yang menunjukkan sini ya tugas Pak. Menghadirkan apa yang mudah bagi dia. Ketika ada tamu disuguhkan yang paling mudah bagi dia. Maksudnya kalau misalnya di rumah itu misalnya cuma ada misalnya ada tamu ini datang, ya, mungkin cuma ada sepotong roti dengan teh misalnya. Ya sudah, hadirkan yang itu saja begitu. Jangan terpaksa sampai apa? Utang sana sini cuma untuk memuliakan tamu. Nanti ada disebutkan itu. Ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW melarang itu. Ya. Misalnya apa? Karena tamu datang dari jauh misalnya, pokoknya harus sate balangan dengan apa ini? Kuah bugis ini. Padahal kemampuan cuma ikan putih. Ya. Kemampuan cuma ikan kering atau apa misalnya. Sudah itu saja nih. Jangan memaksakan diri. Tapi jangan juga misalnya kemampuan misalnya ayam baru dia suguhkan ya, cuma nasi kuning misalnya. Ya. Disuguhkan apa yang ada sudah itu suguhkan seperti itu. Baik. Wa nahwihi, dan yang selainnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ma yustafadu min hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, min alamatil imani billah, di antara tanda-tanda keimanan kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir adalah at-takallumu bil khairi. At-takallumu bil khairi,
berkata-kata yang baik, awis sukutu, atau dia diam. Jadi kalau sudah tidak bisa berkata-kata yang baik, ya diam. Misalnya ada, dan memang ini juga ujian ya, ujian kesabaran, ujian misalnya kalau kita marah apa. Dan ini bukan antum, khususnya yang berbicara juga ya. Khususnya kita semua yang ada di sini. Jadi jangan tembak misalnya, tembak dia itu. Kita dulu. Barangkali kita yang sebenarnya yang cocok menjadi spot objek dari hadis ini kita diri kita sendiri ya. Baik. Nah ini kalau sudah tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Ya. Lebih baik diam. Baik. Kemudian yang kedua, al-hasu 'alal kalamit thayyib. Anjuran atau motivasi untuk berkata-kata yang baik. Wa ikramil jari, dan juga apa? Memuliakan tamu. Dianjurkan kita, dimotivasi untuk memuliakan tetangga. Jari. Wa ikramid dhaifi, dan juga memuliakan apa? Dhaif. Memuliakan tamu. Ini dimotivasi kita berdasarkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min afatil lisan. Peringatan keras dari kerusakan lisan. Ya. Peringatan keras dari rusaknya akibat perbuatan lisan. Baik. Kemudian yang keempat, kamal syariatil islamiyati, sempurnanya syariat Islam, haitsu tahrisu ala iqamati mujtama'in mutarabitin mutamasikin. Di mana syariat Islam ini ya, sangat bersemangat atau sangat memotivasi kita untuk menegakkan komunitas masyarakat yang memiliki hubungan erat. Mutarabitah itu mutarabit itu memiliki hubungan erat, mutamasik itu hubungan yang sangat erat. Baik. Jadi memang syariat Islam itu untuk memberikan semangat kepada kita untuk menegakkan persatuan. Baik. Berkata-kata yang baik ya, antara sesama masyarakat ya. Kemudian memuliakan tetangga, ini kan akan menimbulkan hubungan erat. Bahkan diceritakan di zaman salaf terdahulu bahwasanya kalau mereka ingin menjual rumah ya, itu harga rumah dengan kaplingnya itu bukan bukan patokannya di daerah elit atau daerah real estate misalnya ya. Atau misalnya ini tempat sini bagus, airnya mudah. Tidak seperti itu. Yang menjadi mereka patokan, di antara patokan mereka menjual rumah adalah siapa tetangganya. Ya, siapa tetangganya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ada orang ini ada orang berutang. Ya, ini si A dan si B, ini saling bertetangga. Kemudian si A ini punya utang sama si C. Si A punya utang sama si C. Karena dia tidak mampu melunasi hutangnya, maka si A berkata kepada si C, dia bilang kalau begitu ambil saja rumah saya untuk melunasi hutang itu. Sampailah berita itu kepada si B. Si B mengetahui, ini saya punya tetangga, ini punya hutang, dia sudah mau jual ini. Akhirnya dengan kebaikannya si B, ya, dia bayarkan, dia lunaskan hutangnya kepada si C. Dia lunaskan hutangnya, kemudian kata si C, ya, kenapa? Di antara sebab dia mau melunasi hutang itu karena dia tidak mau bertetangga dengan selain dari orang si A tadi ini, ya, karena begitu baiknya si A ini. Ya. Dan kenapa juga disebutkan juga kenapa si A ini sangat berat ingin melepaskan rumahnya? Karena dia dia tidak tahu ke depannya apakah dia masih akan mendapatkan tetangga sama seperti si B. Jadi sama-sama sepan ini dua ini. Paham ya? Baik, nah ini. Jadi mempengaruhi ya di zaman salaf terdahulu, mempengaruhi ketika mereka ingin menjual rumah itu, siapa tetangga, melihat siapa dulu tetangganya. Ya. Baik, kemudian
Yang kelima, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari umatnya, ya, dalam mengajari umatnya. Kemudian yang keenam, wujubu hifdzil lisani laisa 'anil harami faqat. Wajib menjaga lisan bukan hanya dari perkara yang haram saja. Bal an kulli ma la faidata min waraihi. Akan tetapi dari seluruh perkara yang tidak ada faedah di belakangnya. Ya. Tapi kita sudah lewat min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah berlalu penjelasannya itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah. Di sini disebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis. Faedah yang pertama, min suwari ikramil jari, di antara bentuk-bentuk memuliakan tetangga, di antara bentuk-bentuk memuliakan tetangga. Baik, sebelum ini kan urutannya aina. Baik, memuliakan tetangga. Kata penulis hafizahullah, min suwari ikramil jar, di antara bentuk memuliakan tetangga, ilqa'us salam, memberikan salam. Kalau misalnya tetangga kita tidak di luar tidak sering memberikan salam kepada kita, ya kita sudah tahu ilmunya. Ya, berikan salam, assalamualaikum, ya. Assalamualaikum Pak, tanya kabar bagaimana misalnya. Ya. Jangan juga kita sudah mungkin ya kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mereka itu belum mengenal sunnah, masih asing dengan sunnah. Sudah kita sendiri asing, penampilannya kita asing, kita juga yang malas tegur orang misalnya. Sudah merasa biar saja mereka itu misalnya. Jangan begitu. Ya. Baik, sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, orang itu semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin besar kasih sayangnya kepada orang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang itu semakin yang seharusnya yang terjadi dalam diri seseorang ketika dia menuntut ilmu, semakin banyak ilmunya seharusnya semakin luas kasih sayangnya kepada orang lain. Baik. Wal ihsan, berbuat baik kepada mereka, wal badlul, yang badlul mengerahkan tenaga untuk membantu. Mengerahkan tenaga untuk membantu mereka. Wat taqdiru, menghormati mereka. Wal ihtiramu, saya ulangi. Wat taqdiru tadi memuliakan, wal ihtiramu menghormati. Ya. Wal ihtiramu menghormati. Wan nushu, ini apa nushu? Nushu ikhwan sudah berlalu penjelasannya, ad-din nasihat. Ya. Apa itu nushu? Bukan hanya sekedar nasihat itu. Siapa yang masih ingat? An-nushu. Siapa yang masih ingat? Nushu itu apa? Sudah lupa? Selalu apa? Selalu memberi nasihat. An-nushu sudah berlalu cinta-cintanya kan? Siapa ada sahabat itu mau ingin membeli kuda, kemudian harganya begini ya. Selalu menginginkan yang terbaik untuk tetangganya. Itu an-nusb itu. Selalu memberikan yang terbaik. Wal afu, memaafkan mereka, wa hifdzu ghaibatihi, ya. Menjaga hak-hak mereka ketika mereka tidak ada. Baik, menjaga hak-hak mereka ketika mereka tidak ada. Wa adamu aziyatihi, tidak mengganggu mereka. Ini juga banyak itu. Ya, kalau buat acara itu kemana-mana itu gangguannya. Ya, makanya kita sebisa mungkin kita yang sudah tahu ilmunya, sudah paham ya sunnah Nabi SAW, kalau buat acara itu jangan sampai mengganggu apa? Mengganggu orang lain. Baik, putar misalnya acaranya malam, putar musik keras-keras sampai jam 1 malam, ini sudah mengganggu ini. Baru bukan hanya tetangga yang samping rumah, itu tetangga yang samping lain juga kena semua itu gangguannya. Sampai jam 1 malam baru off misalnya. Ya. Tidak
Termasuk juga apa itu? Parkir sembarangan. Nah, hati-hati. Parkir sembarangan di halaman rumah orang misalnya, tidak minta izin, tidak apa. Atau parkir di pinggir jalannya orang misalnya. Hati-hati. Baik. Waziyaratu, berziarah kepada mereka. Wal masyu fi hajatihi, berjalan untuk memenuhi hajat mereka ketika mereka butuh bantuan misalnya. Wa idkhalus sururi alaihi, memasukkan kebahagiaan kepada hati mereka. Wal qiyamu biwajibihi, dan menegakkan apa-apa yang wajib bagi mereka. Ya, menegakkan apa-apa yang wajib bagi mereka. Baik. Kemudian di sini disebutkan tetangga itu ada 3. Ya, tetangga itu ada 3. Tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama, wa huwal jarul qaribul muslim. Tetangga yang dia sekaligus kerabat, sekaligus dia muslim. Tetangga dia tetangganya kita, baru dia ini ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan sama dia. Plus dia muslim. Baik. Maka tetangga yang ini memiliki 3 hak. Tetangga yang ini memiliki 3 hak. Fahadza lahu haqqul jiwari wa haqqul qarabati wa haqqul islami. Dia memiliki hak tetangga. Yang kedua, hak kekerabatan, dan juga hak Islam, hak sebagai seorang muslim. Baik, hak sebagai seorang muslim. Azan, baik, kita dulu ya. Wassallallahu alaihi wasallam.
muslimul ba'idu, tetangga muslim yang jauh. Baik. Maksudnya dia bukan kerabat. Ya, tetangga muslim yang jauh dia bukan kerabat. Maka dia memiliki hak tetangga dan juga memiliki hak Islam, maksudnya hak sesama muslim. Dan yang terakhir yaitu tetangga yang memiliki satu hak, yaitu tetangga yang kafir. Ya, tetangga yang kafir dia memiliki hak juga. Maka dia di sini fahadza lahu haqqul jiwari. Baik, maka dia memiliki hak tetangga. Wa in kana qariban, apabila tetangga yang kafir ini adalah bagian dari kerabat, ya, bagian dari kerabat, maka dia juga mendapatkan hak kekerabatan, tapi dia tidak mendapatkan hak Islam. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan faedah yang ketiga, fadailu husnil jiwari, keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama, husnul jiwari amrun ilahiyun. Amrun ilahi. Berbuat baik kepada tetangga adalah perintah Allah SWT. Perintah, ya, perintah dari Allah SWT. Berarti wajib. Ya, hukum asal perintah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT, jadi disandingkan semua ini, perbuatan-perbuatan ini disandingkan semua. Perintah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan juga hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal miskin, dan juga kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat atau yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, baik, dan juga kepada apa? Tetangga yang jauh. Wasohibu bil jambi, begitu teman sejawat, ya, teman, ya, kepada teman. Wa ibnis sabil, begitu pula kepada orang yang berada dalam perjalanan safar, ya, ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan juga hendaklah kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik. Di sini disebutkan wal jaru dzul qurba, tetangga yang memiliki kekerabatan, al jaru dzul qarabati war rahimu minka. Ini yang memiliki hubungan kekerabatan dan ada ikatan rahim, ya. Kemudian dia menjadi tetangga kita, plus dia muslim, berarti 3 haknya dia. Wal jarul junubu, ya, tetangga yang jauh. Wal jarul ba'idul ladzi la qarabata bainaka wa bainahu, tetangga yang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan antara dirimu dan dirinya. Nah, wasahibu bil jambi, ya, saya bilang tadi teman sejawat, ya. Nah, di sini disebutkan rafiqur rajuli fi safarihi, teman safarnya, ya, yang membersamai dia ketika safar. Hendaklah kita berbuat baik kepadanya, ya. Hendaklah kita berbuat baik kepadanya. Sebagian ulama menyebutkan wasahibu bil jambi itu istri. Nah, itu istri. Di antara tafsir ulama, wasahibu bil jambi itu adalah istri. Dan juga berdasarkan ayat ini disebutkan, ya, bersama-samanya seseorang, ya, dalam safar dengan temannya itu sudah bisa dicap sebagai persahabatan, ya, sama-sama pergi safar, mungkin baru kenal tapi sama-sama, itu sudah bisa disebut persahabatan. Karena bahasanya sohib bil jambi, sohib bil jambi, sohib, ya. Jadi persahabatan dalam safar itu sudah cukup sebagai persahabatan.
sudah cukup disebut dia persahabatan. Baik. Namun beda tingkatannya ketika bersahabat sama-sama ketika mukim, beda. Lebih di atas tingkatannya kalau dia bersahabat ketika sama-sama mukim. Jadi kalau misalnya antum punya sahabat ketika antum mukim, kemudian antum punya sahabat ketika safar, itu lebih tinggi keutamaannya bersahabat sama-sama ketika mukim. Baik. Kemudian apalagi kalau misalnya dia teman mukim, dia juga teman safar ya, Masya Allah. So sama-sama safar, sama-sama mukim, sama-sama safar. Yang buat akal ya. Nah, karena sudah saling bersahabatan, menganggap ini kita sudah bersahabat ini, nah, sudah main buat akal udah. Ya, jangan seperti itu. Ya, tidak boleh, haram. Ya. Kalau persahabatan di dalamnya ada nus, ada nasihat, ya, ada ikram, ada ihsan, itu persahabatan. Bukan baku tipu. Ya. Ada seperti itu. Jadi zaman anak kuliah dulu ada seperti itu. Baik. Padahal dia tipu temannya ini. Ya. Kalau orang bilang itu, kita ini sama-sama satu rumah, ya, sama-sama makan sama-sama, ya. Bahkan kadang itu satu bungkus nasi itu 2 orang sama-sama makan begitu. Kau baku tipu, lah Allah. Ya. Ini ya, Allah musta'an. Baik. Kemudian husnul jiwar min asbabi dukhulil jannah. Nah, ini berbuat baik kepada tetangga di antara sebab masuk ke dalam surga. Wa idza'ul jari min asbabi dukhulin nar, dan berbuat buruk kepada tetangga itu di antara sebab masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya fulana, yuzkaru min kasrati salatihi, dia dikenal. Jadi yuzkar di situ bukan disebut ya, dikenal. Ya. Dia dikenal dengan banyaknya salatnya, wasiyamiha, min kasrati salatiha wasiyamiha. Dikenal dia, fulanah itu dikenal dengan banyaknya salatnya, banyaknya puasanya, wasodaqatiha, sedekahnya. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi fulana ini ya, sering ya, berbuat buruk kepada tetangganya dengan lisannya. Ya, baca cerita dari tetangga, baca cerita aib tetangga. Dan ini bukan pembatasan, berarti hanya fulana saja Ustaz misalnya. Tidak, ini berlaku untuk semua, laki-laki juga ini. Ya. Tapi senantiasa dia apa? Berbuat buruk kepada tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di dalam neraka. Ya. Kemudian laki-laki tadi kembali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulanata yuzkaru min qillati siyamiha. Namun ada seorang fulanah ya Rasulullah, dia dikenal dengan sedikitnya dia berpuasa, wasodaqatiha, sedikit dia bersedekah, wasolatiha, sedikitnya dia sholat. Artinya ini sholat sunnah ya, sholat wajib tetap. Ya. Baik, jangan pikir berarti dia cuma 1 waktu, 2 waktu, tidak. Maksudnya dia tidak banyak sholat sunnah, tidak seperti yang pertama tadi. Fa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqid. Dan dia ini bersedekah dengan sepotong, bersedekah sedikit saja dia bersedekah ini fulanah ini dengan sepotong susu yang dikeringkan. Ya, ada namanya akid itu, bukan juga dia keju ya, dia satu ya, bukan keju itu akid ya. Ya, dia kayak susu yang dikeringkan. Itu di makanan orang Arab terdahulu di antaranya itu. Baik, itu apa? Semacam di sini ada akid di situ. Nah, wal aqid wal labanul mujaffaf. Nah, ini susu yang dikeringkan. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun ini fulanah yang sedikit salatnya, sedikit sedekahnya, puasanya juga sedikit, dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia dalam surga. Baik.
Kemudian kata penulis, husnul jiwari min alamatil ihsan. Berbuat baik kepada tetangga. Jadi ini poin selanjutnya, poin ketiga ya dari faedah tadi. Poin ketiga, berbuat baik kepada tetangga di antara tanda ihsan, di antara tanda kebaikan seseorang. Di antara tanda kebaikan seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltul jannata." Ya, Masya Allah, ini di antara pelajarannya. Para sahabat dahulu seperti itu. Mereka tahu Rasulullah SAW menerima wahyu, ini Rasul, ini Nabi, ini apa ini? Suri teladan, ya, suri teladan. Ketika mereka datang ke Rasulullah, mereka apa? Minta arahan. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang ketika aku mengamalkannya, aku masuk surga. Masya Allah, ini para sahabat ya. Qala, kemudian Nabi berkata kepadanya, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang muhsin, yang senantiasa berbuat baik. Cuma itu saja, sepotong itu, tapi ini berat ini konsekuensinya. Dia punya mengamalkannya berat. Kun muhsinan. Nah, kemudian kemudian sahabat ini bertanya, kaifa a'lamu anni muhsinun? Bagaimana aku mengetahui bahwasanya aku ini orang yang muhsin ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, sal jironaka. Jadi antum ganti sih harokatnya, bukan kunna itu ya, kun. Ya, kan ini adalah laki-laki. Domir anta, kun. Kalau kunna jadi domir kunna nanti itu. Ya, ganti itu. Taruh sukun ya, kun. Kemudian Rasul mengatakan, sal jironaka, tanyakan kepada tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin. Kalau tetanggamu mengatakan engkau orang yang baik, maka engkau orang yang baik. Wa in qalu, itu juga itu, ganti lagi. Inna qalu itu. Ya, pada ulas salah ketiga ya. In qalu, wa in qalu, apabila mereka mengatakan innaka musii'un fa anta musii'. Apabila mereka mengatakan antum itu orang yang buruk, maka antum orang yang buruk. Jadi tetangga itu dijadikan patokan ya. Berdasarkan hadis ini, Nabi menjadikan penilaian tetangga kepada seseorang itu patokan baik dan buruknya seseorang. Dan konsekuensinya apa? Masuk ke dalam surga. Ya. Tempoh hari ada Ustaz kita ya, yang wafat rahimahullah. Ya. Dijelaskan itu disebutkan waktu diiringi jenazah beliau rahimahullah, itu semua tetangganya menangis akan kepergiannya. Bahkan tetangganya menyiapkan makanan untuk orang-orang yang melayat. Baik, itu kan tanda ya, itu kan tanda di antara tanda kebaikan seseorang. Menangis tetangganya. Ya. Baik, jadi jangan sampai kita jadi orang pas qadarullah tiba-tiba kita meninggal senang tetangga kita, alhamdulillah sudah. Ya, Allah telah meringankan kita dengan wafatnya dia misalnya. Bayangkan bagaimana? Allah telah mengistirahatkan kita dengan wafatnya dia. Baik. Atau tidak pula terlalu jauh meninggal ya. Misalnya pindah saja Pindah, antum di satu tempat, kemudian antum mau pindah ke tempat lain. Antum lihat reaksi tetangganya antum gitu. Kalau mereka senang tuh, mau pindah ke mana? Pura-pura kan? Pindah ke mana? Padahal dalam hatinya senang itu, pindah saja. Ya, karena mungkin suka beribut, suka apa misalnya, ya batik sana sini ribut ya, berefek itu. Antum misalnya baku marah sama istri yang baru waktu dekat-dekat, kedengaran itu sama tetangga dan akan mengganggu tetangga itu. Tetangga yang tadinya tidak mau nguping, apa yang baku marah gara-gara apa ya? Jadi nguping, gara-gara ribut kan? Misalnya, ya bukan cuma kita semua ini, ya berlaku untuk kita semua. Baik, misalnya sudah ribut, sudah ini, ya, efeknya lari kemana-mana. Jangan sampai dicatat anta musi, ya. Baik, antum itu orang yang buruk. Baik, itu tadi itu
contoh para salaf itu. Ya, sampai apa? Sampai utangnya mau dibayarin, utang seharga rumah ini mau dibayarkan. Iya kan? Tadi itu kan utangnya seharga rumah itu dia mau bayar pakai rumah sudah, dia tidak mau. Ya, saya tidak mau kehilangan tetangga sama dia. Kendali saya yang melunasi utangnya supaya dia tetap tinggal di situ, gitu, sama-sama saya. Para salaf terdahulu demikian. Baik. Kemudian husnul jiwar yang keempat, husnul jiwar wasiatun azimah. Baik kepada tetangga ini adalah wasiat yang agung. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari." Senantiasa Jibril terus-menerus mewasiatkanku terhadap tetangga, mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku menyangka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah terlalu sering Jibril memberi wasiat tentang tetangga, hingga Rasul menyangka bahwasanya tetangga itu akan menerima warisan nanti. Seakan-akan seperti ini. Ya. Hingga apa? Rasul menyangka apa? Tetangga itu akan menerima warisan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Ini kita ini ya, saling berteman, akan perhatikan. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat atau teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Baik. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab, ya. Nabi menjawab, engkau sekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan. Ini pertama. Kemudian ditanya lagi, apa ya Rasulullah? Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Ini kedua. Yang ketiga, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Engkau berzina dengan istri tetangga. Ini dosa besar, ya, dosa yang sangat besar, berzina dengan istri tetangga. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat kepada beliau, kepada Abu Dzar tentang tetangga. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak, ya, kalau kita lihat ini maraqah ini apa, kaldu daging gitu ya, atau sebagian menerjemahkan dia sayur. Jika engkau masak sayur atau kuah daging, atau misalnya kita mencontoh kuah bugis atau kuah apa misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya, kasih banyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan bagi sebagiannya kepada tetangga. Dia cuma DP kuah, ya. Dia cuma DP kuah, dia punya ini, ya. Tapi kan kalau kita jual tidak juga ya, coba. Ya, nah mungkin lah antum yang wajah-wajahnya antum seperti ini ya, yang wajah-wajah yang baik kepada tetangga ya, masya Allah. Tidak mungkin antum cuma, iya kan? Masak kuah bugis cuma tulangnya saja misalkan, tidak mungkin. Ya, pasti ada dia punya. Biar cuma sedikit ya, insyaallah. Jadi Islam semua sudah basis, sudah sempurna semua syariat. Ya. Bukan teori-teori dari orang-orang barat, teori-teori dari motivator. Bukan, ini Rasulullah SAW sudah mengajarkan semua itu. Sudah diajarkan semua. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kebaikan kecuali aku pernah tunjukkan kebaikan tersebut.